Semoga ini menjadi sebuah tanda bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang mendapatkan kenikmatan, mendapatkan berkatnya, dan insya Allah bisa mendapatkan keselamatan hingga di yaumil akhir. Pada kesempatan siang hari ini kembali kita akan belajar dari guru kita, seorang yang sangat qualified dengan tema pengajian yang luar biasa sekali di hari ke-18 ini, hari ke-18 ya Ustaz ya? Hari ke-18 Ramadan. Masya Allah. Masya Allah, tidak terasa ya, sudah 18 hari. Dan alhamdulillah musibah kemarin sudah berubah menjadi anugerah. Kenapa? Sebab kita dapat dari kajian kita kemarin bahwa Ramadan ini menjadi berkah buat COVID, buat kita yang sekarang ini mengalami ujian dengan COVID. Kenapa? Karena banyak hal. Karena berkat COVID ini kita lebih banyak sekarang di rumah, lebih banyak berkontemplasi, yang jelas lebih banyak hal-hal yang positif insya Allah yang kita jalankan. Dan sekarang tema kajian kali ini juga tidak kalah menarik ini. Mungkin Anda yang sekarang ini jauh dari keluarga, tidak bisa mudik, ya kan? Kemudian Anda merasa sedih, merasa galau, dan lain sebagainya, karena Lebaran tahun ini akan sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini sesuai dengan materi kita pada siang hari ini. Judul kajian kita pada hari ini adalah ayat-ayat anti galau. Masya Allah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi insight yang baik buat kita, menjadikan passion, gairah Ramadan kita menjadi semakin baik, menjadikan ibadah kita menjadi semakin optimal. Tafadhol, waktu dan tempat kami persilahkan. Dan sebelumnya, Anda nanti boleh mengajukan pertanyaan melalui chatboard, nanti kita akan bacakan satu persatu. Baik, terima kasih. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasara wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat semua mitra Keling yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah senantiasa kita panjatkan. Mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa semoga ya disampaikan, semoga selalu kita limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Teman-teman, sahabat mitra Keling yang dirahmati Allah dimanapun berada. Ya, alhamdulillah. Kira-kira teman-teman ini bosan nggak ngelihat saya ini? Kemarin baru hari Minggu, ya, kemarin hari Ahad kita berjumpa, ya, bersama Prof. Jai dan Dr. Sofwan. Ini jangan-jangan bosan, ya, mungkin karena galau, ya. Mudah-mudahan tidak menyurutkan kita niat kita untuk tolabul ilmi, insya Allah, ya. Mirsa, teman-teman, sahabat mitra Keling dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita siang hari ini di tanggal 18 Ramadan adalah ayat-ayat anti galau. Subhanallah, ya. Jangan galau, jangan bersedih, ya. Karena Allah ada selalu bersama kita. Kalau Allah ada, kalau Allah hadir, maka masalah jadi kecil. Ya, santuy bos, kata Allah, ya. Jangan kau gelisah, jangan kau sedih. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih, wahai Abu Bakar. Ya, Nabi SAW, ya, orang yang begitu banyak mendapatkan ujian, bala, musibah dalam menegakkan dakwah Islam ini, beliau adalah orang yang sangat tegar, sangat kokoh pendiriannya, tidak mudah diterpa oleh berbagai macam ujian. Ya, beliau tetap kokoh dan bahkan menasehati, memberikan kegembiraan bagi temannya, bagi muridnya, bagi
orang terdekatnya, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih wahai Abu Bakar, karena ketahuilah Allah selalu bersama kita. Kalau Allah sudah bersama kita, semua masalah ya tidak ada apa-apanya. Semua masalah pasti bisa diuraikan dengan baik. Jangan nggak ada masalah jadi kusut, nggak ada. Tidak ada kekusutan dalam masalah. Tidak ada kesulitan dalam hidup kalau kita selalu membersamai Allah dan kita dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga pelajaran ya. Kalau jadi pemimpin, jadi leader, ini harus bisa memberikan ketenangan batin kepada bawahannya, kepada downline-nya ya. La tahzan. Rasulullah ibaratnya beliau sebagai leader di situ itu memberikan ya kegembiraan, ya menenangkan hati ya muridnya, menenangkan hati rakyatnya, menenangkan hati binaannya ya. Jangan kau bersedih karena sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Ya teman-teman dirahmati Allah, 18 hari Ramadan sudah kita lewati pada hari ini. Insya Allah sebentar lagi, 2 hari lagi, subhanallah. Betapa kerinduan kita memuncak. Kerinduan untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Ya, subhanallah. Ayo siapkan diri kita. Siapkan diri kita dari sekarang. Ya, biasanya kalau hari-hari biasa, ya, tahun-tahun sebelumnya kita memasuki 10 hari terakhir Ramadan, kita sudah ngos-ngosan, kita sudah kendor, kita sudah kecapean, subhanallah. Tapi sekarang Allah kasih kesempatan luar biasa. Ya, stay at home, di rumah saja, work from home, kerja dari rumah, ya. Banyak waktu luang, bisa istirahat banyak, bisa belajar banyak, bisa baca Quran lebih banyak, bisa lebih banyak berzikir kepada Allah, lebih tenang hati kita, saudara, ya. Insya Allah. Ini satu kondisi atau prakondisi yang Allah berikan kepada kita, nikmat luar biasa. Kita bisa lebih maksimal untuk ya mencari dan meraih kemuliaan Lailatul Qadar, subhanallah ya. Mari kita manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau dulu pergi pagi pulang malam, sudah capek, sudah lelah ya, bacaan Quran kita itu kita beri waktu sisa ya, bukan prime time. Sekarang hidup kita dalam keadaan pandemi ini semuanya prime time, di rumah santai ya. Anda mau sambil tiduran, sambil duduk, sambil berjalan, sambil ya olahraga misalnya, nanti sore hari menjelang berbuka, sambil kita ini, semua bisa kita lakukan untuk apa? Taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Nah, teman-teman dirahmati Allah, ada seorang ulama tabi'in namanya Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah. Ibnu Sirin. Ya, Ibnu Sirin ini siapa? Ya, kalau teman-teman ya pelajari ya, minimal cari tahu tentang biografinya. Ibnu Sirin ini adalah lahir pada tahun 33 Hijriah. 33 Hijriah. Artinya apa? Di zaman Khulafaur Rasyidin. Ya. Di zaman siapa? Di zaman Utsman bin Affan sedang memerintah. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Dan beliau wafat meninggal tahun berapa? 110 Hijriah. Allah. Artinya dekat sekali dengan periode kenabian. Beliau berguru langsung dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Sehingga diriwayatkan ketika beliau ini menikah, ya, ketika beliau menikah, akad nikahnya itu dihadiri oleh ya, sahabat-sahabat senior. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah ibn Mas'ud, ya. Kemudian ada lagi sahabat Zaid ibn Thabit, ya, subhanallah. Ini dihadiri akad nikahnya. Ya, khutbah nikahnya itu sahabat Nabi, nggak main-main. Kalau kita khutbah nikah penghulu, ya, penghulu yang hidupnya zaman jauh dari Rasulullah SAW, ya, usianya mungkin lebih muda dari ayah kita barangkali ya. Nah ini penghulunya yang menikahkan Muhammad Ibnu Sirin adalah sahabat Nabi SAW, dan beliau hidup di tengah-tengah ya sahabat Rasulullah SAW. Betapa mulianya orang ini, subhanallah. Beliau berkata, semua kesulitan dan musibah akan lenyap dengan izin Allah setelah membaca 7 ayat
munjiat. 7 ayat penyelamat dari bala, dari musibah. 7 ayat yang memberikan energi luar biasa, nutrisi bagi kita untuk menghadapi segala macam ujian dan cobaan. Mau tahu apa saja ayat ini? Nah, ayo pasang telinga baik-baik. Ya, pasang telinga baik-baik. Catat ini, jangan sampai kelewatan. Ya, jangan cuma mata kita awas, telinga kita awas kalau masuk orderan, ya, order barang, ya, melalui WA kita atau dengan digital network kita, marketing, ya, kita awas mata kita, telinga kita, yang tadinya ngantuk, ya, nggak ngantuk pas dengar ting tong, ya, ada tanda bunyi lonceng, ya, mengingatkan ada order masuk. Subhanallah. Jangan hanya itu, kita jadi awas, terjaga, tapi ketika diperdengarkan ayat Allah, ya, kita harus awas mata kita, telinga kita harus awas, karena ini adalah harta yang paling berharga, yang lebih berharga daripada dunia dan seluruh isinya. Apa firman Allah? Ayat-ayat Allah anti galau. Ya, ini awalnya dipopulerkan oleh Imam Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah. Ini pengalaman, ya, para tabi'in dalam berinteraksi dengan Quran. Mereka menghayati betul apa isi Al-Quran itu, saudara yang dirahmati Allah. Nah, ya, ayat yang pertama yang bisa menghilangkan, melenyapkan kegalauan kita, stres kita, tekanan hidup kita. Apa ayat yang pertama? Catat baik-baik, ayat 51 surat At-Taubah. Ya, At-Taubah 51, Allah Ta'ala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah Allah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Subhanallah. Ya, ayo baca ini ayat. Baca terjemahnya, Bos. Baca dengan penuh penghayatan, teman-teman semuanya. Tidak ada yang menimpa kami melainkan apa yang ditetapkan Allah bagi kami. Ya, sakit, kita yakin Allah yang kasih penyakit buat kita. Tidak ada yang menimpa kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah. Kalau orang sakit, orang mukmin sakit, ya, dia merasakan apa? Ketenangan. Ya, dia merasakan keringanan. Walaupun sakit penyakit itu adalah suatu yang berat, yang sangat sulit diterima oleh diri kita, ya, oleh keluarga kita, oleh anak istri kita. Tapi dengan adanya keyakinan seperti ini akan meringankan beban psikologis kita. La yusibana illa ma kataballahu lana. Yang kebakaran, yang ditimpa musibah bencana alam, yang kekurangan harta, ya, yang macam-macam, gagal panen misalnya, yang rezekinya, ya, terpotong atau berkurang pada saat musibah pandemi ini. Yakinlah, itu semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yusibana illa ma kataballahu lana. Enggak usah galau. Allah pasti akan balikkan lagi. Allah pasti kembalikan lagi dalam keadaan kita semula. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam ayat lain, illa ma ataha. Ya, sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah tidak akan memberikan beban kepada seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. Artinya apa? Musibah ini, ya, itu pasti sudah ditetapkan, direncanakan Allah sesuai dengan kapasitas manusia yang akan menerima musibah itu. Tidak lebih, tidak kurang. Subhanallah. Bahkan Allah menjanjikan, sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Setelah, ya, kesulitan, Allah akan hadirkan kemudahan. Ayo, ingat ini ayat. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Surah At-Talaq ayat 7. Ya, kalau nggak ingat ayat ini, yang gampang apa? Alam Nasroh dah ente baca, ya. Alam Nasroh banyak ente baca. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika
rabbika farghab. Apa? Inna ma'al usri yusra. 2 kali disebut oleh Allah. Artinya apa? Satu kesulitan akan dibalas oleh Allah dengan 2 kemudahan. Oh, luar biasa. Coba kita selalu ingat nih, masukkan ke dalam otak kita, ke dalam benak kita, ya. Satu kesulitan yang Allah berikan buat kita, itu di belakangnya, di baliknya Allah sudah siapkan 2 kemudahan buat kita. Subhanallah. Yakin itu, harus yakin. Ya, optimis kita. Tidak boleh ada orang Islam ini lemah, putus asa, tidak boleh. Tidak ada dalam kamus hidup seorang muslim dia lalu putus asa dari rahmat Allah, takut kehilangan rezekinya. Enggak. Takut ketukar rezekinya. Enggak bisa. Rezeki tidak bisa hilang, rezeki tidak bisa tertukar. Kalau Allah sudah menetapkan itu semua kepada kita, pasti nyampe itu rezeki buat kita. Subhanallah. Setiap hari sudah ditakar sama Allah. Berapa pesanan masuk ke HP saudara, ya, itu sudah ditakar oleh Allah. Harinya, jamnya, menitnya, detiknya, berapa kuantitinya, berapa kualitinya, berapa volumenya, sudah ditakar oleh Allah. Jangan sedih, jangan galau. Semua sudah ada ukurannya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kami telah ciptakan segala sesuatu ini dengan ukuran yang subhanallah, yang sangat rinci dan sangat detail. Ya, tidak ada yang tertukar rezeki kita. Jangan takut. Makanya dalam Islam kita dilarang apa? Makan harta riba, kelebihan harta dari hutang piutang. Dilarang kita memakan harta yang batil, ya, dengan cara curang, dengan cara culas, dengan manipulasi, dengan menjatuhkan kawan, ya, dan sebagainya. Tidak ada. Tidak boleh, karena itu semua apa terjadi? Semua kezaliman dalam muamalat ekonomi terjadi. Kenapa? Karena serakah, ya, karena ingin menang sendiri, karena ingin untung sendiri, karena ingin kita menguasai monopoli sendiri. Nah, ini semua itu perbuatan setan. Nauzubillah min zalik. Merasa kalau tidak usaha begini, cara seperti ini, maka rezeki kita tidak nambah, tidak nambah-nambah. Ya, itu bisikan dari setan. Ya, setan senantiasa apa? Inna syaitana ya'idukumul faqra wa ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan bi'idznih, ya. Setan itu menjanjikan kamu fakir, ya. Yang kelihatannya mengantarkan kita kepada kekayaan, ya, kepada kemuliaan, tapi sungguhnya setan itu, ya, menjanjikan kita kepada kefakiran. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik, ya. Teman-teman, sahabat mitra kalian dirahmati Allah. Ya, maka itu kita nggak usah galau. Jangan ikuti godaan setan, bisikan setan. Setan maunya kita ini menang sendiri. Maunya untung sendiri. Tidak mau berbagi kepada teman, pada sahabat, kepada kawan. Ya, ini godaan setan. Nauzubillah min zalik. Kenapa? Setan menghembuskan di telinga kita, di otak kita, pikiran hati kita. Awas rezekimu nanti diambil orang. Ya. Kalau kamu tidak berbuat, ya, seperti yang dilakukan oleh orang itu, dia dapat rezeki banyak. Kenapa? Kenapa dia lebih kaya dari kamu? Karena dia curang, karena dia culas, karena dia tipu-tipu, karena dia bikin harga banting, dia mau monopoli. Kamu harus tiru dia, bahkan lebih jahat dari dia. Nauzubillah, supaya kamu bisa lebih kaya, katanya. Supaya kamu bisa lebih banyak hartanya, banyak uangnya, banyak simpanan emasnya. Subhanallah. Ini kesempatan, ayo berlomba-lombalah dengan dalam kemaksiatan. Seperti teman kamu itu. Nauzubillah. Itu bisikan setan. Kenapa? Karena ini yang paling menggoda manusia. Kenapa? Manusia itu takut miskin. Manusia takut kehilangan harta. Subhanallah. Takut turun omsetnya, pendapatnya. Itu pasti, itu manusiawi. Tapi kita sebagai umat yang beriman, ya, orang yang berbisnis dengan prinsip syariah, tidak boleh seperti itu. Kita percaya kepada ketetapan dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, sahabat-sahabat mitra kalian dirahmati Allah. Apa yang kedua ayatnya? Ya. Adalah surat Yunus ayat 107. Surat Yunus 107. Catat baik-baik. Apa kata Allah? Wa iyyamsaskallahu bidurrin
fala kashifa lahu illa hu. Ya. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menimpakan satu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Ya. Kalau Allah menimpakan satu bencana, penyakit, musibah, kurang harta, kurang rezeki, siapa yang bisa mengangkat? Ya, tidak ada kecuali Allah semata-mata. Ya. Bukan bos kita, bukan atasan kita yang bisa menyembuhkan penyakit kita. Yang bisa menyembuhkan penyakit kita bukan dokter. Mohon maaf. Dokter bukan penyembuh, dia sebagai sarana saja. Alat, ya, kita berobat itu alat, yang menyembuhkan adalah Allah. Ya, obat itu kita makan, kita konsumsi, kita minum sebagai sarana. Ya. Yang dengan itu kita memohon kepada Allah diberikan kesembuhan. Yang menyembuhkan siapa? Bukan obat, bukan dokter. Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau rezeki kita berkurang, tidak ada yang bisa mengangkat naik omset kita, ya, kecuali Allah Subhanahu. Maka mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada manusia, jangan minta kepada jin, jangan minta kepada setan. Jangan pergi ke dukun paranormal, saudara. Nauzubillah min zalik, ya. Wa yuridika bi khairin. Sebaliknya, kalau Allah sudah menginginkan, menghendaki untukmu apa? Kebaikan, maka fala radda li fadli. Tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya, yaitu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sanggup, ya, menolak karunia itu. Ya, tidak, ya, itu akan sampai kepada kita kebaikan. Kalau Allah sudah berikan kebaikan buat kita, nggak ada yang bisa kekuatan di dunia ini yang menolaknya. Tidak ada teman kita yang hasut, yang iri. Tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa, ya, menyumbat rezeki kita. Tahu menyumbat? Seperti aliran air. Kalau tersumbat, dia tidak bisa sampai ke kita. Ya, kalau kita nyalakan apa itu listrik, ya, pompa air, kalau airnya tersumbat, disumbat oleh pusatnya, sumbernya, maka nggak sampai air itu kepada kita. Maka kalau Allah sudah alirkan rezeki itu kepada kita, tidak ada kekuatan di dunia manapun, siapapun yang bisa menyumbat aliran rezeki yang Allah sudah tetapkan buat kita. Subhanallah. Maka kita baca ini. Ayat ini menimbulkan ketenangan di dalam hati kita. Insya Allah. Yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dia memberikan kebaikan kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Yang ketiga, surat Hud ayat 6. Apa firman Allah? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Allahu Akbar. Perhatikan, teman-teman, sahabat Mitra Kelly. Subhanallah, kalau ada hati kita tidak tersentuh dengan ayat-ayat Allah ini, maka bagaimana lagi kita akan tersentuh? Bagaimana lagi kita akan percaya dengan ketetapan Allah kalau bukan dari firman-Nya, dari kalamnya? Ini bukan perkataan manusia. Ini bukan perkataan ahli ekonomi. Bukan perkataan ahli filsafat. Bukan perkataannya siapa? Adam Smith. Apalagi siapa? Siapa yang terkaya di dunia ini? Ya, pencipta Microsoft, Alibaba. Siapa lagi? Apple. Tidak, bukan perkataan mereka ini. Mereka bukan pencipta rezeki kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun bergerak yang bernyawa di bumi ini, melainkan semuanya telah dijamin oleh Allah rezekinya. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Ya, termasuk perusahaan dimanapun kita bernaung, ya, bukan dia yang menjamin rezeki gitu. Allah yang kasih. Allah yang berikan kesehatan kepada perusahaan kita ini. Allah yang berikan kelancaran, keberkahan kepada perusahaan kita ini. Kenapa? Karena kita taat kepada Allah. Kita jalankan prinsip-prinsip syariat, makanya kita dapat keberkahan. Ya, bukan perusahaan, bukan pemilik perusahaan yang bisa mengalirkan rezeki itu kepada kita. Tapi itu semua dengan sebab siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesehatan, rezeki, kelancaran usaha, semua dari Allah. Ya, kalau Allah mau cabut itu gampang. Tapi Allah luar biasa, ya, semua telah dijamin rezekinya.
Semua makhluk yang bernyawa bergerak di atas bumi ini telah ditanggung oleh Allah, dijamin oleh Allah semua rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarrah. Bayangkan. Dan dia Allah mengetahui tempat kediamannya. Ya. Wa mustaudah, dan tempat penyimpanannya. Jadi di mana rezeki itu disimpan, ya? Di mana objek atau makhluk yang akan mendapatkan rezeki itu berada, Allah yang tahu tempatnya. Ini kita sedang di rumah. Ya, kita umpamakan kita ini di rumah. Ya. Di mana rezeki itu? Dari negeri mana? Dari kampung apa orang pesan order ke kita? Mau barang ini, barang ini, barang ini, barang ini. Subhanallah. Allah tahu. Ya, itu rezeki kita sudah ada, dicatat sama Allah. Ya, Allah yang menggerakkan hati dia untuk pesan hari ini, barang ini, jam sekian. Semua digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, itu luar biasa. Allah tahu tempat kediaman kita. Ini rezeki kita nyampe ke kita dengan segala cara. Mau diterbangkan oleh angin, jadi. Mau melalui internet, jadi. Mau melalui telepon, jadi itu barang. Ya. Padahal yang mesan nggak tahu di sebelah ujung mana di dunia ini. Ya. Kita belum pernah berpapasan, belum pernah ketemu. Sama dengan makhluk Allah yang lain. Bukan hanya manusia, binatang. Binatang, saudara. Ya, cicak makan dari mana? Apa makanannya? Nyamuk. Nyamuk tinggal di mana? Di selokan air. Ya, di bak air, atau dia hidup di mana? Di selokan, di got. Cicaknya ada di dinding. Ya. Siapa yang datang menemui nyamuk? Cicak atau nyamuk? Ya. Yang menemui cicak, yang menjadi makanan cicak, itu nyamuk yang datang ke si cicak. Subhanallah. Allah sudah atur. Allah anterin rezeki. Ya. Nggak pakai susah-susah cicak masuk ke kolam air. Nggak pakai susah dia masuk nyebur ke dalam got. Subhanallah. Tinggal hinggap itu nyamuk di dinding, ditangkap sama dia. Subhanallah. Ini. Coba lihat itu. Itu makhluk yang lemah loh, nggak punya akal. Nggak punya apa namanya? Iradah. Ya. Rezekinya nyampe kepada dia tiap hari, tiap saat. Subhanallah. Apalagi manusia. Akal dikasih, pikiran dikasih, tenaga dikasih, kesehatan dikasih. Masa tidak bisa dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mustahil, mustahil. Kullun fi kitabim mubin. Semua itu tertulis dalam kitab yang nyata atau lauhil mahfuz. Yang keempat, apa ayatnya? Surat Hud ayat 56. Tadi surat Hud ayat 6, ini ayat 56. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Sungguh aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ya. Ya, Tuhanku dan Tuhanmu. Ini coba dibaca ya. Aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku, ya. Saya penjual barang ini, dan Tuhanmu, wahai customer, wahai pelanggan, ya. Kita sama-sama nyembah Allah yang sama. Kita berada di bawah langit yang sama. Kita berpijak di atas bumi yang sama. Tuhan kita sama, Allah. Maka Allah tidak mungkin menukar rezeki kita. Semua sudah dikasih porsinya masing-masing. Subhanallah. Ya. Ini. Tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum. Aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan juga Tuhan kamu. Ya. Kalau kita datang ke dukun, datang ke paranormal, ya, minta kepada jin, na'udzubillah, subhanallah. Ya. Mereka juga nyembahnya kepada Allah. Kenapa kita minta sama dia? Kenapa nggak minta langsung sama Allah? Pertanyaan. Ya. Ngapain kita menistakan diri kita? Ya, menjerumuskan diri kita dalam jurang kemaksiatan yang paling besar, yang paling berat, yaitu syirik kepada Allah. Menyekutukan Allah dalam apa? Pembagian rezeki. Kita meyakini ada selain Allah yang bagi rezeki buat kita. Ya, syirik kepada Allah, yaitu meyakini ada yang bisa memberikan manfaat selain daripada Allah kepada kita. Syirik kepada Allah, ketika kita meyakini ada yang bisa mendatangkan musibah selain daripada Allah, itu syirik, saudaraku. Na'udzubillah min dzalik.
Kenapa manusia ada yang datang ke kuburan, datang ke pohon, datang ke Gunung Kawi, ya. Di situ dia macam-macam berikan sesembahan, sesajen. Itu makhluk itu yang kita berikan sesajen, dia ketawa-ketawa saja. Ya, dia ketawa cekikikan, bodohnya manusia ini. Kita saja minta sama Allah. Masa kamu itu bodoh sekali otakmu? Kenapa kau minta sama aku? Rupanya subhanallah. Ya, ini jin setan menertawakan kita. Kenapa kita tidak minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Inni tawakkaltu ala Allah, Rabbi wa Rabbikum. Dia Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kamu. Ya, kita ini setara makhluk Allah. Nggak ada yang lebih tinggi ya selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesama makhluk tidak boleh menyembah. Ya. Kita tidak boleh menghambakan diri kepada sesama makhluk. Ya, ada istilah ya namanya apa itu? Sesama biskota dilarang saling mendahului, Bos. Ya, sesama metro mini jangan kau saling mendahului. Kita sama makhluk sama Allah. Ya, di hadapan Allah kita sama makhluk, rendah, hina. Ya, tidak berdaya apa-apa. Kenapa Anda minta kepada sama makhluk bukan kepada Allah yang punya segala kekayaan, yang punya semua perbendaharaan, yang punya semua apa yang di kolong langit dan di kolong bumi. Perbendaharaan Allah tidak akan habis, saudaraku. Walaupun dia bagi itu kepada seluruh makhluk, setiap saat, setiap detik, setiap waktu diberinya karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Tidak berkurang khazanah Allah. Kekayaan Allah tidak berkurang. Seperti kita memasukkan jari kita ke dalam lautan samudra. Nah, apakah ada perubahan? Ya, nambah gitu? Kurang? Enggak. Subhanallah, tidak. Wa ma min dabatin illa huwa akhidhu binasiyatiha. Tidak ada satupun makhluk bergerak yang bernyawa, melainkan Allah memegang ubun-ubunnya. Allah yang menguasainya, ya, bukan siapa-siapa. Ya, yang pegang ubun-ubun kita, ya, yang pegang ubun-ubunnya setan, jin, dukun, paranormal, Allah. Ya, kita sama di hadapan Allah. Gak ada yang lebih, gak ada yang kurang. Kenapa kita minta menghamba kepada sama makhluk? Apa kita tidak minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Subhanallah. Maka ayo, mari kita sadari. Ya, kalau kita yakin ayat ini, subhanallah, kita akan menjadi orang percaya diri, optimis dengan pertolongan Allah. Kita punya Allah, itu aja rumusnya. Kita punya Allah. Kalau yang lain punya manusia, ya punya Alibaba, punya Microsoft, punya Apple, bodoh amat. Ya, gua punya Allah, lebih kaya daripada dia. Lebih kaya daripada seluruh apa yang ada di semua kekayaan ini dikumpulkan untuk menandingi kekayaan Allah. Tidak ada setitiknya di hadapan kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Sungguh Tuhanku di jalan yang lurus dan adil. Ayat berikutnya yang kelima, surah Fatir ayat 2. Surat Fatir ayat 2. Apa firman Allah? Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha. Ya. Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia itu, maka fala mumsikala, maka tidak ada yang dapat menahan. Allah kalau sudah memberikan nikmat kepada manusia, tidak ada yang bisa menahan. Ya, seperti tadi, aliran mata air kalau sudah Allah alirkan rezeki itu, tidak ada yang bisa menyumbatnya. Tidak ada yang bisa menghalangi. Dia pasti akan sampai ke rumah kita, akan sampai kepada diri kita. Kalau itu sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu. Kenapa? Karena Allah itu Al-Qahar. Allah itu maha berkuasa, maha menguasai, dan mengalahkan siapapun yang berusaha merintangi jalannya. Subhanallah. Ya. Allah itu Qahar. Allah itu Jabbar. Allah itu yang bisa memaksa semua rezeki, semua takdir akan ikut kepada arahan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu apa? Al-Aziz. Yang maha perkasa. Tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Tidak bisa. Mau seluruh dunia ini, jin, manusia bersekutu, bersatu. Ya, ingin menimpakan keburukan kepada kita. Apa kata Allah? Ya, lau ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tuka ya bisyarrin. Tidak ada yang bisa menimpakan keburukan kepadamu. Walaupun seluruh makhluk jin manusia bersatu berserikat ingin mencelakakan Anda,
Tapi kalau Allah bilang tidak bisa, ya kita celaka, subhanallah. Kalau rahmat Allah sudah diturunkan untuk kita, hari sekian, jam sekian, tanggal sekian, ya sudah Allah berikan ini rahmatnya. Tidak ada yang bisa menahannya, bos. Tidak ada yang bisa ya menyumbat rezeki kita, tidak. Dan sebaliknya, wa ma yumsik, apa saja yang ditahan oleh Allah, fala mursila lahu min ba'di, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu, ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari ini kita hayati. Kenapa? Allah begitu hebat. Wa huwal azizul hakim, karena Dia yang maha perkasa. Dia yang maha bijaksana. Dia tahu kapan waktunya kita pantas menerima rezeki ini. Ya. Dia tahu kapan saatnya yang tepat. Ketika kita meminta kepada Allah, itu rumusnya bagaimana? Kita hanya ditugaskan meminta saja. Kapan permintaan itu diwujudkan, itu bukan kewenangan saudara. Allah yang berwenang menetapkan, menentukan kapan yang terbaik. Dalam kondisi apa, saudara, yang terbaik untuk menerima permintaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini rumusnya. Hidup kita jadi nyaman, tenang, tentram, enggak usah galau, enggak usah stres. Ya, tinggal tunggu. Tunggu. Bukan berarti tunggu di sini pasrah. Bukan berarti kita tidak bisa. Setelah kita berikhtiar maksimal, setelah kita berdoa maksimal, setelah kita bertawakal maksimal, tunggulah keajaiban datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dia yang tahu kapan itu waktu yang tepat. Ya, if'al ma turid. Lakinnallaha fa'alun lima yurid. Anta turid wa ana urid. Kamu mau, saya juga mau. Tapi Allah melaksanakan apa yang Dia kehendaki, yang Dia mau. Kapan waktunya Allah yang berikan kepada kita. Yang keenam, teman-teman dirahmati Allah, surat Al-Ankabut ayat 60. Apa firman Allah? Wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Ya. Berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak bisa membawa, tidak bisa ngurus rezekinya sendiri. Oh, bayangkan. Ya. Makhluk Allah, binatang kah, ya. Ada yang sakit, ada yang tidak bisa bangun. Tapi rezekinya datang. Ya. Allah yang ngurus langsung. Ya. Banyak orang sakit, orang tua sakit, rezekinya di mana? Sama anaknya. Anaknya yang menyuapkan makanan kepada ayah, kepada ibunya yang sudah tua. Itu rezeki dari Allah. Dia udah nggak berdaya. Nggak bisa bekerja lagi. Disuapin sama anaknya. Ada Allah kasih rezekinya. Subhanallah, tidak perlu takut, saudara. Istri, ya, kehilangan suami, menjanda. Oh, kadang-kadang orang mengatakan, oh saya jadi janda, habislah. Saya tidak punya penghasilan lagi. Allah kasih rezeki. Dulu dititipkan kepada suami Anda. Suami Anda meninggal, Allah yang punya kuasa. Allah panggil dia. Allah ganti dengan siapa sebab lain yang akan mengantarkan rezeki itu kepada Anda. Wahai ibu-ibu, jangan khawatir, jangan takut. Anak kehilangan orang tua. Ya, anak kehilangan orang tua. Meninggal dunia. Jangan khawatir. Anak ini pasti dijaga rezekinya oleh Allah Ta'ala. Pasti itu. Ya, sebagaimana kisah dalam surat Al-Kahfi, kan? Ya, apa? Membangun tembok yang hampir runtuh. Ya, Nabi Khidir membangun tembok yang sudah hampir runtuh. Kenapa? Karena di bawah tembok itu yang hampir runtuh terdapat harta kekayaan, warisan dari orang tua yang saleh. Allah jaga untuk anaknya. Karena kesalehan orang tua ini. Karena orang tuanya ini mendapatkan ridha Allah, maka Allah jaga harta warisan untuk anaknya. Sampai mereka dewasa bisa mengambil harta itu. Allah sudah jamin rezekinya. Jangan takut. Allahu yarzuqu, Allah yang memberi rezeki kepadanya. Wa iyyakum, bukan hanya kepada binatang itu, kepada kamu juga. Subhanallah. Wa huwas samiul alim. Dia Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Yang terakhir, ayat yang ke-7. Ini yang super dahsyat. Subhanallah. Apa? Surat Az-Zumar ayat 38. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau ya kau tanyakan kepada mereka, orang-orang musyrik itu,
siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka pasti mereka mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah. Katakanlah wahai Muhammad, kalau begitu, tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Tahu nggak sih, kenapa ente sembah itu berhala-berhala itu, bos? Ya, jangan kau sembah berhala itu. Kenapa? Apakah kamu tahu soal berhala ini bagaimana? In aradani Allahu bidurrin. Kalau seandainya Allah menghendaki untukku, ya, mara bahaya, bencana kepadaku, apakah mereka berhala-berhala itu yang sanggup untuk menghilangkan bencana itu? Hal hunna kasyifatu dzurri? Tidak. Tidak ada mereka berhala ini sanggup menghilangkan, melenyapkan bencana yang telah Allah timpakan kepadaku. Au aradani birahmah, atau ketika Allah menghendaki untukku rahmat kepadaku, memberikan rahmat kepadaku. Hal hunna mumsikatu rahmati. Apakah mereka itu yang dapat mencegahnya? Tidak, saudara. Bukan jin, bukan setan, bukan dukun, bukan paranormal. Nggak ada mereka kekuatan. Tidak ada daya upaya mereka. Maka itu mari kita ucapkan, Masya Allah, la quwwata illa billah. Ini prinsip hidup seorang muslim. Dalam setiap usaha. Ya, katakan, bergantung semua kepada kehendak Allah. Tidak ada daya dan upaya dari diri kita yang lemah ini kecuali kita menjadi kuat dengan siapa? Dengan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau keluar rumah, terakhir teman-teman dirahmati Allah, kalau keluar rumah jangan lupa mencari nafkah, mencari rezeki. Baca doa apa? Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku menyebut, ya. Dan aku bertawakal hanya kepada Allah. Dan kemudian apa yang ketiga? Tidak ada daya, kekuatan, dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membaca doa ini keluar rumah, mencari nafkah, ya, kata Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Faqad kufita wa wuqita wa hudita. Maka, ya, rezekimu akan dicukupi oleh Allah. Yang kedua, kau akan dijaga, dipelihara oleh Allah dari mara bahaya. Yang ketiga, kau akan diberi petunjuk oleh Allah. Dimudahkan jalannya mencari rezeki dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ada nikmat yang lebih hebat dari 3 nikmat ini? Rezeki kita dicukupkan. Ya, kita dilindungi oleh Allah dari mara bahaya. Oh, luar biasa. Yang ketiga, dikasih petunjuk Allah. Ya, dapat rezeki sesuai dengan hidayah Allah. Ini 3 nikmat yang menurut saya tidak ada yang lebih nikmat daripada 3 nikmat seperti ini. Subhanallah. Maka Allah berfirman apa? Qul hasbiyallah. Katakanlah, cukup bagiku Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itulah semboyan orang beriman. Cukuplah bagiku Allah. Dialah Allah sebaik-baik wakil yang mengurusi semua urusan hambanya, yang mengurusi semua urusan rezeki bagi seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Subhanallah. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Kepada dialah orang-orang bertawakal seharusnya berserah diri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ini kajian yang singkat, padat, dan sangat-sangat Masya Allah. Ini jadi bekal buat kita semua, teman-teman semua. 7 ayat dalam Al-Quran yang ini harusnya membuat kita menjadi semakin optimis, yakin, dan percaya bahwa insya Allah semuanya Allah sudah jamin buat kita. Allah sudah siapkan buat kita. Baik, kita masih ada waktu beberapa menit bagi teman-teman yang mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada hal-hal yang ingin disampaikan, bisa diketik atau nanti bisa saya bukakan mic-nya kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Masih ada waktu, Ustadz. Boleh bertanya, Ustadz, ya? Silakan. Silakan. Mari, ada yang mau bertanya? Oke, sambil menunggu pertanyaan, saya juga ingin mengumumkan bahwa insya Allah pada hari Kamis besok,
kita juga akan ada pengajian rutin seperti ini, kajian rutin jam 1 ya. Kalau yang hari Kamis itu jam 1 siang. Temanya sangat menarik untuk hari Kamis besok adalah tentang jual beli online ya, tentang bisnis online. Sebentar, saya akan coba lihat materinya. Ya. Sudah ada? Ya, untuk kajian hari Kamis, jual beli online dalam ketentuan syariah. Pembicaraan Sofwan, Dewan ini syariah kita. Baik, Ustaz Fahmi, sepertinya hari ini sudah cukup jelas ini semuanya Ya. tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan ini memang menjadi insight buat teman-teman dan bisa motivasi teman-teman semua dari 7 ayat ini sebagai ayat-ayat yang insya Allah akan membuat kita menjadi semakin bersemangat menghadapi ujian dan bekerja dari rumah seperti tadi Ustadz sudah singgung. Baik Ustadz, mungkin begitu saja dan mari kita sama-sama akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan kita tutup dengan taharatul masjid, majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih. Terima kasih Ustaz. Teman-teman semuanya. Sama-sama. Sampai jumpa lagi hari Barakallah. Insyaallah kita jumpa Senin depan. Waktu yang sama. Oke guys, semuanya terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sekian kali Kamis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang itu lah ibaratnya.